Indonesia itu bukan negara Islam. Tetapi Indonesia itu negara Islami. Dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan ketika para ulama, para wali menyebarkan Islam di Indonesia, yakin itu Islamisasi, bukan Arabisasi. Karena Indonesia sudah mempunyai thaqafah dan hadorahnya sendiri. Apabila kita ingin meniru persis Arab, rasanya tidak bisa. Sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu pun mungkin tidak semuanya orang Indonesia bisa. Contoh kecilnya saja, jenggot. Jenggot itu tidak semua orang Indonesia punya. Bahkan harus beli obatnya. Karena kita, para ulama, memahami sunnah itu terbagi dua. Ada sunnah syar'i dan sunnah goyar syar'i. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi qad akhraja nata'ijal fikri li'arba bil hijab. Nahmaduhu jalla 'alal in'ami bi ni'matil imani wal islam. Nahmaduhu jalla 'alal in'ami bi ni'matil halaqah. Salatan wa salaman wa ta'ziman ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadza ila yawmin nahdhah. Amma ba'dah. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang saya hormati, guru-guru saya, pengarsa Kiai Haji Nurul, pengarsa Kiai Haji Baban dan Gus Fitrah sebagai Sahibul Mahad, dan yang saya hormati seluruh kiai, hajengan, para pimpinan pondok pesantren rahimakumullah. Alhamdulillah, ini sebenarnya sudah cukup dengan tadi pemaparan Kiai Nurul. Namun kalau saya tidak melanjutkan, saya tidak dapat upload. Jadi saya biqadril imkan, dikarenakan guru saya Gus Fitrah memberikan tugas untuk memberikan materi pada acara halaqah kebangsaan ini. Telah kita dengar bersama-sama tadi paparan Kiai Nurul yang begitu sangat luar biasa, dan saya pun mengajak kepada para kiai semua dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu hidup di Indonesia, tidak hidup di negara lainnya. Kenapa? Karena Indonesia itu negara yang paling sempurna. Ada yang bilang Indonesia itu sebagai miniatur dari dunia, karena di Indonesia serba ada. Kalau misalnya kita lihat di Afrika, mungkin banyak kulit hitam, di Indonesia ada. Di Eropa kulit putih, di Indonesia ada. Bahkan yang sedang pun ada. Semua yang ada di dunia ternyata ada di Indonesia. Bahkan cakupan luasan negara Indonesia itu, apabila kita melaksanakan ibadah umroh, itu kita akan merasakan 8-9 jam di perjalanan. Dan itu sama. Perjalanan dari Sabang sampai Merauke apabila memakai pesawat itu sampai 8-9 jam. Maka terbayang anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, dan kita alhamdulillah salah satu manusia yang dilahirkan di Indonesia. Ini harus kita syukuri. Dan alhamdulillah Indonesia ini negara yang paling bisa meniru sistem kenegaraan
yang dicontohkan oleh Rasulullah dengan membentuk negara Madinah. Tadi sudah dijelaskan oleh Kiai. Indonesia hanya Indonesia yang bisa meniru negara ala Rasulullah. Dikarenakan di Indonesia sudah kita pahami, Indonesia itu bukan negara Islam, tetapi Indonesia itu negara Islami. Dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan ketika para ulama, para wali menyebarkan Islam di Indonesia, yakin itu Islamisasi, bukan Arabisasi. Jadi tidak ada yang dinamakan dengan budaya mengikuti Arab. Karena Indonesia sudah mempunyai thaqafah dan hadarahnya sendiri. Apabila kita ingin meniru persis Arab, rasanya tidak bisa. Sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu pun mungkin tidak semuanya orang Indonesia bisa. Contoh kecilnya saja, jenggot. Jenggot itu tidak semua orang Indonesia punya. Bahkan harus beli obatnya. Ya. Karena kita, para ulama, memahami sunnah itu terbagi dua. Ada sunnah syar'i dan sunnah goyer syar'i. Nah, apa sunnah goyer syar'i? Sunnah yang berlaku sebelum Rasul datang. Jenggot itu sebelum Rasul itu sudah ada. Jubah itu sebelum Rasul itu sudah ada. Maka itu disebut dengan sunnah goyer syar'i. Nah, kalau sunnah syar'i, sunnah yang langsung dicontohkan oleh Rasul dan diperintah oleh Allah. Contohnya, sholat sunnah, puasa sunnah. Maka kita jangan terhalang dengan pemahaman yang sempit. Seakan-akan kita wajib mempunyai jenggot. Apalagi memakai celana yang celananya itu cingkrang gitu ya. Bahkan itu tidak sesuai sunnah. Karena tidak ada dalam hadis Nabi memakai celana. Dalam hadis Nabi adapun Nabi itu memakai izar, sarung. Jadi sebenarnya yang mengikuti sunnah Rasulullah itu bukan yang cingkrang, karena Nabi tidak pakai celana. Tetapi yang memakai sarung, itu anak-anak pondok pesantren. Nah, ini yang harus diluruskan di masyarakat. Nah, kembali kepada negara. Indonesia itu bisa meniru sistem kenegaraan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah membuat Mitsaqul Madinah, yaitu piagam Madinah, Indonesia mempunyai pilar kebangsaan. Yang 4, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan ternyata kesemua itu sama persis dengan apa yang ada di piagam Madinah. Maka tadi ada ucapan Indonesia bukan negara Islam, tetapi Indonesia merupakan negara Islam. Ini memang benar. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, tidak keluar dari koridor Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Permusyawaratan ada dalam Al-Quran. Keadilan ada dalam Al-Quran. Mengurus rakyat, tasarruful iman ala rakyati manutun bil masalah ada dalam Al-Quran. Bhinneka Tunggal Ika, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ada dalam Al-Quran. Maka kita jangan sampai ragu meneruskan apa yang telah diperjuangkan oleh pendahulu-dahulu kita. Jadi jangan sampai kita terperangkap
dalam pemahaman-pemahaman yang menyesatkan, bahkan meruntuhkan negara. Nah, salah satunya bagaimana cara kita mempertahankan, bahkan memperjuangkan untuk lebih baik al-aslah, untuk lebih baik Indonesia ke depannya. Benar kata Kiai Nurul, jangan sampai kita salah memilih pemimpin. Karena pemimpin lain akan memajukan bangsa kita, memajukan negara kita. Kalau saya ingin ekstrim, dalam pemilu sekarang kita harus berani mentahris atau mentahkik. Kenapa? Hadis Nabi pun, yang keluar dari Nabi pun masih ditahrij. Ini pemimpin yang begitu penting, memimpin 250 juta rakyatnya, masa tidak ditahrij? Hanya ikut-ikutan orang lain, milih itu ikut itu. Maka itu kita harus mentahrij. Nah, bagaimana cara mentahrijnya? Sebelum kita baca sholawat, biasanya kita selalu membacakan surat At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi, apabila kita memilih pemimpin, ya sesuai dengan Al-Qur'an. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Yang didatangkan untuk menjadi pemimpin itu min anfusikum. Ai min jinsikum. Minan nahdiyin. La Nasraniyah, la Yahudiyah, wala Arabiyah, wala Siniyah. Jadi yang harus kita pilih itu ya kita, dari golongan kita. Bukan orang Nasrani, bukan orang Yahudi, bukan dari Arab, bukan dari Cina. Gitu. Dan dalam ayat itu, dalam ayat terakhir Raufur Rahim, maka kita bisa menambah. Ketika kita mentahkik siapa yang akan menjadi calon pemimpin, salah satunya ahsanuhum khuluqa, yang paling terbaik akhlaknya. Siapa yang di antara mereka yang dengan ikhlas mencium tangan kiai, yang tidak membeda-bedakan satu dengan lainnya. Maka dengan akhlak yang terbaik itu kita jadikan prioritas utama untuk memilih. Gitu. Selanjutnya, aqrabuhum ilan nas, yang paling dekat dengan rakyat. Nah, setelah itu al-aslahu min ghairihim. Memang sebenarnya Indonesia itu sudah baik, tetapi kita harus ingin lebih baik. Tapi bukannya kita ingin digaji, tapi memperlihatkan kepedulian pemerintah kepada kita. Karena sebenarnya pesantren para kiai yang memiliki negara itu. Karena perjuangan adanya negara kesatuan Indonesia itu dikarenakan perjuangan pahitnya para kiai dan santri. Nah, maka kita harus cermat, harus pintar dalam memilih. Wasahihun li aklihim au li fikratihim au li ideologihim. Jangan sampai kita memilih yang berbeda paham. Karena saya yakin terbentuknya Nahdlatul Ulama dikarenakan perjuangan para kiai. Kiai Haji Hasyim Asy'ari tempo dulu mengirimkan komite Hijaz untuk mempertahankan makom Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para kiai, para ajengan, mohon maaf karena saya suka grogi kalau duduk dekat kiai. Jadi saya cukupkan sekian. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.